atau bisa belajar satu mata pelajaran, tentu harus tahu apa tujuan kita belajar. Ya, jadi kalau kita belajar sesuatu, harus tahu tujuan kita belajar untuk apa. Ya, halo, bisa dengar semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, baik. Sebelum berlanjut, kenalkan dulu karena selama ini kita belum ketemu kelas 10 ini yang mana dari Jeraja ini. Saya kenakan nama, mungkin sudah ada gambar aku di situ. Nah, yang pertama juga nih, Karin. Ya, nama saya Samsudin Arif, ya, tempat tinggal aku di Sidomulyo, Sundur. Baik, itu saja kenalnya lebih lanjut. Kalau sudah bisa kita bisnis ya, bisa dengan tatap muka akan tahu, akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk kali ini, anak sekalian, kita belajar Quran hadis. Tentu Anda harus tahu apa tujuannya kita belajarkan hadis ini. Jadi anak sekalian, dengan mempelajari hadis ini, kita dapat menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ahli. Masih ribut ada apa? Ya, tolong kondisikan yang baik. Ini dari karyawan ini. Ya. Nah, saya ulangi bahwa tujuan pembelajaran ini Anda dapat menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ahli tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Saya ulangi, jadi tujuan Anda belajar ini, Anda harus bisa menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ahli tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, Anda dapat menjelaskan nama-nama Al-Quran dengan benar. Yang ketiga, Anda dapat menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Ulang lagi, jadi tujuan belajar kita akan berhasil belajar kita apabila kita mengetahui tujuan kita belajar. Ulang lagi, kita catat baik-baik. Ya. Pertama, tujuan kita belajar ini dapat menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ahli tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Yang kedua, Anda dapat menjelaskan nama-nama Al-Quran dengan benar. Yang ketiga, Anda dapat menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Ini tujuannya ada tiga ini yang perlu kita garisbawahi. Kemudian anak sekalian, apa sih Al-Quran itu? Nah, tentu kita tahu apa sih Quran itu. Apa sama dengan Quran atau tidak. Jadi, apa sih Al-Quran itu? Nah, secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Ulama-ulama banyak pendapat ini.
ulama ini, ulama itu begitu, dan seterusnya. Mari kita simak bersama. Pertama, menurut Al-Lihyani, wafat tahun 293, dan segolongan ulama lain, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja qoro'a. Kata kerja dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Jadi dengan kata kerja qoro'a, artinya membaca. Dengan perubahan bentuk, fi'il itu punya berubah-ubah dalam bahasa Arab itu. Dengan perubahan bentuk kata atau tasrif, itu qara'a yaqra'u Qur'anan. Ulangi, ada perubahan bentuk dari kata kerja qara'a, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul atau makru'un. Artinya yang dibaca. Karena akan itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ditinjau dari pengertian secara terminologi, maka para ulama juga berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Perbedaan itu terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang dan perbedaan dalam menyebutkan unsur-unsur, sifat-sifat, atau aspek-aspek yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, yang memang sangat luas dan komprehensif. Semakin banyak unsur dan sifat dalam mendesain Al-Quran, maka semakin panjang redaksinya. Namun, perbedaan tersebut bukanlah suatu yang bersifat prinsipil, yaitu justru perbedaan pendapat tersebut bisa saling melengkapi satu sama lain. Sehingga jika pendapat-pendapat itu digabungkan, maka pemahaman terhadap pengertian Al-Quran akan lebih luas dan komprehensif. Beberapa berat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi, diantaranya adalah 1. Syekh Muhammad Khudri Syekh. Dalam kitab Tarikh At-Tasrikh Al-Islam, Syekh Muhammad Khudri Syekh mengemukakan identitas Al-Quran sebagai berikut. Al-Qur'anu huwa ladul arabiyyu. Ulangi, Al-Quran huwa ladul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li tadabburi wa tadabburil mangkun mutawatirun wa huwa mutawwanu baina dafatil mushafi al-mabru'u di suratil Fatihah. Ulangi, baina dafatil mushafil mabru'u di suratil Fatihati wal mahtumu di suratin Nas. Nah, untuk kita yang masih awam, kalau dibaca Arabnya saja ya belum paham, maka perhatikan apa maksudnya ini. Artinya bagaimana? Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya. Ulangi, untuk dipahami isinya dan selalu diingat.
yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Orang pertama tadi siapa? Syekh Muhammad Hudari Baik. Itu pendapat ulama yang pertama. Ulangi, pendapat ulama pertama, Quran adalah satu firman Allah yang berbahasa Arab. Ya, firman Allah yang berbahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab, bukan Al-Quran. Ya, berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya. Nah, dipahami isinya. Dan selalu diingat. Yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang terus dengan dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pendapat ulama pertama. Jadi, coba ulangi. Mana? Siapa anak? Nama anak? Apa namanya? Mana? Terus menyebutkan. Apa itu yang itu? Coba sebutkan Ahmad Fikri Gufron. Apa? Ahmad Fikri Gufron. Halo. Dari Rahmawati. Apa? Coba. Apa arti Al-Quran menurut Syekh Muhammad Hudari Baik? Gak bisa Arabnya, Indonesianya. Helmi Rahmawati, ada? Shirley? Halo? Shirley? Atau Makbul Mubarak? Makbul Mubarak. Halo? Ya, apa ini? Pengertian Al-Quran menurut Muhammad Hudari Baik. Pengertian Al-Quran. Ya, saya ulangi berulang tadi. Coba ada di buku Anda. Ya. Atau ada yang lain? Langsung sebutkan nama Anda. Apa arti Al-Quran menurut Syekh Muhammad Hudari? Ayo, di antara kalian. Belum ada? Halo? Seperti ini, Pak. Halo, dengarkan semuanya. Coba mikrofonnya dihidupkan di layar
dari bawah, dari mikrofon, saya titipkan. Oke. Nah, baik, teman sekalian. Setelah saya sampaikan tadi, pengertian Al-Quran menurut Muhammad Hudari, ya, artinya jangan digoyang-goyang, tidak ribut, berisik. Ya. Ya. Coba Maksud Mubarak, coba. Pengertian Al-Quran menurut ulama yang pertama ini apa? Kata atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya. Kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Karena kecil-kecil ya. Ya. Untuk dipahami isinya dan selalu diingat baik, teman sekalian. Nah, nanti lagi, tinggal waktunya sedikit lagi. Ada beberapa pendapat lagi, saya semua silakan saja. Nah, itu pertama dari situ. Kedua, peran ulama yang kedua, yaitu sebagai saya, beliau mengemukakan bahwa Quran adalah ya. Nah, yang lain nggak usah komentar dulu. Satu tinggal sedikit, ya. Menurut saya sebagai bahwa Al-Qur'anu wa kitabul mu'jizu al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maqsudu fi masahifil manqulu alaihi bitawaturi muta'abbadu bi tilawati. Nah, artinya begini. Menurut sebagai saya, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Nah, ulangi, menurut ulama yang kedua, dan yaitu kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan ibadah dalam bacanya. Yang berikutnya, yang ketiga, Syekh Muhammad Abdul, beliau berpendapat bahwa pengertian Al-Quran adalah Al-Kitab wal Qur'anul maktubu fi masahifil mahfudu fi suduri man ana fi hizbihi minal muslimin. Artinya, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terbiara di dalam dada orang yang membacanya dengan mengatakannya, yakni orang-orang Islam. Dengan menghafalnya, yakni orang-orang Ini sekalian, sebenarnya dari pendapat tiga ulama ini sudah bisa mewakili bahwa bisa disimpulkan bahwa pengertian Al-Quran ada berikut. Al-Quran adalah firman atau kalam Allah SWT. Kita ulangi, dari pendapat-pendapat ulama tadi bisa disimpulkan
bahwa pengertian Al-Quran pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah SWT yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi yang Nabi Muhammad diturunkan SAW dengan perantara malaikat Jibril. dengan perantara mereka. Yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Yang terakhir, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemudiannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaga dengan menghafal Al-Quran. Bukan sekalian, pengertian Al-Quran yang saya sampaikan, ada 3 ulama yang mendirikan Al-Quran itu, ada 8 kandungan yang ada di dalamnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Intinya, wallahu baik ilang tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman biru ini ngerti aku. Halaman 7. Cek, silakan boleh istirahat sebentar. 10 menit nanti kembali lagi untuk pelajaran selanjutnya. Halo, silakan boleh keluar. Boleh live meeting Zoom untuk selanjutnya. Menunggu pelajaran selanjutnya. Nanti diinfokan di grup WA. Mikrofonnya ora diurip nih. Halaman 7 Rok. Pelajaran Al-Quran hadis piye toh? Silakan boleh keluar. Aku nggak bisa. Nanti masuk lagi. Nggak bisa. Kok nggak bisa masuk ya Pak ya?